Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Zubrotul Arifah, Kepala SMA Negeri 1 Karangrejo, Kabupaten Gunung Kidul. Pada kesempatan kali ini, kami akan berbagi praktek baik terkait dengan gelas batik, yaitu Gerakan Literasi Sekolah Berbasis TIK. Kegiatan penguatan literasi di SMA Negeri 1 Karangrejo sudah dilakukan dengan melaksanakan pembiasaan membaca 15 menit sebelum pembelajaran. Namun pada kenyataannya, siswa masih kurang bersemangat dan kurang termotivasi. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan membaca belum menjadi kebiasaan yang menyenangkan bagi siswa. Kurangnya variasi dalam kegiatan literasi juga menjadi permasalahan, membuat siswa cepat merasa bosan dan kehilangan minat. Laporan literasi yang masih berfokus pada buku fisik juga seringkali menjadi beban bagi siswa dan guru. Kegiatan literasi masih minim dengan pemanfaatan teknologi. Selain itu, kurangnya diferensiasi dalam program literasi juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Setiap siswa memiliki minat dan kemampuan yang berbeda-beda. Program literasi yang bersifat seragam tidak dapat mengakomodasi kebutuhan dan minat yang beragam tersebut. Akibatnya, hasil literasi siswa pun menjadi tidak optimal dan tidak merata. Dampak dari berbagai permasalahan tersebut adalah hasil literasi yang belum maksimal. Hal ini tercermin dari rapor pendidikan yang menunjukkan bahwa kemampuan literasi siswa masih perlu ditingkatkan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, SMA Negeri 1 Karangrejo memanfaatkan teknologi dalam pengembangan literasi sekolah dengan membuat aplikasi gelas batik. Pada saat melaksanakan gelas batik, tentunya ada tantangan dan permasalahan yang dihadapi. Tantangan yang muncul adalah yang pertama, sumber daya manusia. Dengan pembuatan aplikasi gelas batik, diperlukan seseorang programmer yang mampu mendesain sehingga layak digunakan. Dan ini tentunya membutuhkan keahlian khusus dan tidak semua orang bisa. Selain itu, warga sekolah, baik itu siswa, guru, karyawan, harus mampu memanfaatkan menggunakan aplikasi tersebut. Jaringan internet. Dengan penerapan gelas batik tentunya membutuhkan jaringan internet yang kuat sehingga terjangkau di semua area sekolah. Tantangannya dengan pemakaian secara bersama tidak menutup kemungkinan sinyal menjadi lemah. Komitmen. Gelas batik tidak akan terwujud dan dapat diaplikasikan kalau tidak adanya komitmen bersama untuk mewujudkan. Maka komitmen semua warga sekolah sangat dibutuhkan. Yang keempat adalah keberlangsungan atau keterlanjutan gelas batik. Dengan penerapan gelas batik, nantinya yang menjadi tantangan adalah apakah program tersebut akan berlangsung terus atau hanya program sesaat. Itulah yang juga menjadi tantangan, karena harapannya program terus dilaksanakan dan selalu dikembangkan. Dengan adanya tantangan di atas, maka sangat perlu terjalin komunikasi yang baik dengan semua warga sekolah dan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak antara lain dengan orang tua, mitra sekolah, dan komite sekolah. Penerapan gelas batik melalui tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama adalah penetapan dan penguatan tim literasi sekolah. Yang kedua adalah mengevaluasi pelaksanaan literasi sekolah dan analisis ketercapaian. Yang ketiga, koordinasi penyusun program literasi digital. Yang keempat adalah pembuatan aplikasi gelas batik sehingga nantinya bisa diakses. Yang kelima adalah pemanfaatan aplikasi literasi. Kemudian yang berikutnya adalah pemantauan hasil literasi dengan melihat laporan literasi yang disusun oleh siswa. Tim literasi memantau dan merekap hasil laporan literasi setiap bulan. Tim literasi memilih siswa dengan laporan literasi terbaik untuk diberikan penghargaan dan menjadikannya duta literasi sekolah. Siswa yang dipilih dari kelas perwakilan 10, 11, dan 12. Dampak yang didapatkan dengan penerapan gelas batik adalah yang pertama, literasi sekolah berjalan lebih asik dan menyenangkan. Yang kedua, laporan literasi lebih tertib dan dilakukan secara periodik. Yang ketiga,
bahan literasi lebih berdiferensiasi, dan yang keempat adalah keterampilan siswa di bidang TIK meningkat dan mengoptimalkan pemanfaatan HP untuk aktivitas belajar. Yang kelima, kemampuan atau ketercapaian skor literasi siswa pada rapot pendidikan meningkat. Pada tahun 2024, 100% siswa mencapai kompetensi minimum yang naik 17,78% dari tahun sebelumnya, yaitu hanya sekitar 82,22%. Menurut saya, diadakannya literasi dengan media platform digital seperti aplikasi kelas batik ini akan semakin menambah pengetahuan serta keterampilan siswa akan teknologi digital. Serta beragamnya topik yang disajikan dalam bentuk video dan non-video akan semakin menambah minat siswa akan literasi di SMA Negeri 1 Karangrejo. Menurut saya, literasi menggunakan aplikasi kelas batik itu menjadi lebih efektif karena bahan literasi dan juga penggunaan bahasa yang telah ditentukan dari sekolah itu membuat siswa menjadi lebih mudah untuk melakukan literasi pagi. Itu merupakan hal yang sangat menarik dan kreatif menurut saya, karena dari berbagai macam topik bahasan serta bentuk-bentuk bahan literasi, ada video dan juga video, itu membuat siswa menjadi lebih semangat, motivasi untuk melakukan literasi dan rajin untuk melakukan literasi. Aplikasi yang digunakan itu juga sangat menarik karena bentuknya literasi itu berbasis buku ya Pak. Nah, beberapa murid itu akan merasa bosan jika membaca buku karena nggak semua murid itu suka membaca buku. Nah, di aplikasi tersebut kan disediakan bahan video dan non-video. Jadi siswa itu nggak akan merasa bosan jika membaca, tapi juga akan merasa terhibur karena mendengarkan atau melihat videonya. Aplikasi kelas batik memberikan manfaat bagi guru, siswa, dan sekolah sebagai solusi yang efektif untuk meningkatkan kemampuan literasi siswa. Semoga praktek baik ini dapat memberikan inspirasi dan berdampak pada dunia pendidikan di Indonesia.